Masih belum lama kasus intoleransi yang terjadi di Padang Sarai dan juga Kediri di GKJW Mojoroto. Kini saya mendapatkan kabar kembali mengenai kasus intoleransi yang terjadi di Kabupaten Garut. Jadi ada pos BI dari GBT, Gereja Bethel Tabernakel, yang kemudian dalam tanda kutip disuruh untuk berhenti paksa, bahkan pengerjanya itu diusir secara halus dari lingkungan tersebut. Saya mendapatkan berita ini dari TikToknya Sejuk. Jadi nanti saya akan kasih tahu siapa Sejuk ini ya. Nah, di sini judulnya adalah diskriminasi terjadi di Garut, pelayan Tuhan diusir, rumah doanya ditutup. Ini judulnya. Jadi di situ sekaligus ada gambar dari pos PI tersebut. Nah, kemudian di slide yang kedua berbunyi demikian. Umat Kristen di provinsi yang dipimpin Gubernur Deddy Mulyadi tidak berhenti mengalami diskriminasi. Setelah persekusi yang terjadi di Sukabumi, kini menimpa penginjil Dhani Nathanael Gunawan, usia 43 tahun, yang memimpin rumah doa Immanuel, pos pelayanan Gereja Bethel Tabernakel Sukabungah, diusir dari wilayah Caringin, Garut, Jawa Barat oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau Forkopicam. Jadi ini jelas ya beritanya. Kemudian saya akan bacakan di bawahnya. Sabtu lalu, 2 Agustus 2025, Dhani Nathanael dipaksa menandatangani surat yang berisi: pertama, pengusiran dari rumah doa Immanuel di desa Purbanyi, Caringin, Garut, yang ia tinggali sejak Februari 2024, sebagaimana surat keterangan tanda lapor SKTL dari kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Kedua, menutup rumah doa Immanuel beserta seluruh kegiatan keagamaan Kristen. Jadi di slide yang kedua ini dijelaskan bahwa penginjil Dhani Nathanael dipaksa menandatangani 2 surat sekaligus. Yang pertama adalah pengusiran dari rumah doa Immanuel. Kemudian yang kedua, menutup rumah doa Immanuel beserta seluruh kegiatan keagamaan Kristen. Padahal di slide berikutnya itu, kalau dilihat di situ, rumah doa ini sudah memiliki SKTL, yaitu surat keterangan tanda lapor, di mana SKTL ini tidak ujuk-ujuk atau tidak tiba-tiba dapat begitu saja, tidak. Karena SKTL ini didapat dengan cara yaitu gembala setempat meminta surat domisili dari RT, RW, dan kemudian kelurahan, baru diserahkan ke Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, barulah kemudian SKTL ini diterbitkan. Jadi, kalau sudah ada SKTL, artinya rumah doa ini sudah terdaftar di Kementerian Agama setempat, yaitu kabupaten atau kota, dan sudah mendapat izin dari RT, RW, dan juga kelurahan. Nah, pertanyaannya, kalau sudah mendapat SKTL, sudah mendapat izin dari warga setempat, kenapa kemudian ditutup secara paksa oleh Forkomimca tadi itu ya, baik itu camat dan aparat yang jajarannya begitu ya. Jadi ini sebenarnya adalah diskriminasi ya, atau intoleransi juga. Apakah mungkin ini ada tekanan massa sehingga terjadilah penutupan secara paksa rumah doa ini? Nah, saya tidak tahu secara pastinya karena memang tidak menghubungi yang bersangkutan. Tapi menurut yang ada di sini ada surat bersama. Jadi ini ada surat kesepakatan bersama. Saya bacakan ya. Surat kesepakatan bersama itu isinya demikian. Kami Forkopimca Kecamatan Caringin beserta MUI dan pengurus Gereja Bethel Tabernakel Rumah Doa Immanuel, pos pelayanan Gereja Bethel Tabernakel Sukabungah bersepakat untuk. Nah,
kesepakatan ini dari pihak gereja secara sukarela atau memang dipaksa? Karena tidak mungkin ya gereja setempat kemudian dalam tanda kutip menyerahkan dirinya untuk menutup tempat ibadah itu kalau tidak ada reaksi dari warga sekitar atau warga luar, atau tidak ada tekanan begitu ya. Jadi kemudian muncullah surat tanda tangan bersama atau kesepakatan bersama. Bunyinya: 1. Menutup gereja Bethel Tabernakel Rumah Doa Immanuel, pos pelayanan gereja Bethel Tabernakel Sukabungah, ataupun kegiatan lainnya yang berhubungan kegiatan agama Kristen. 2. Penutupan gereja Bethel Tabernakel Rumah Doa Immanuel, pos pelayanan gereja Bethel Tabernakel Sukabungah ini berlaku mulai tanggal 2 Agustus 2025 apabila pemilik rumah akan mendirikan kembali agar menempuh perizinan sesuai dengan undang-undang dan atau peraturan yang berlaku. 3. Agar seluruh warga masyarakat menjaga toleransi antar umat beragama dan tidak melakukan tindakan anarkis ataupun tindakan lainnya yang dapat menganggap situasi Kamtipnas. Nah, jadi dapat mengganggu situasi Kamtipnas. Di sini itu poin ketiga itu agak aneh isinya, karena agar menjaga toleransi. Tapi di satu sisi rumah doanya itu ditutup. Mungkin yang dimaksud toleransi ini hanya supaya tidak ada perbuatan anarkis. Demikian surat kesepakatan bersama ini dibuat sebenarnya dengan tujuan untuk menjaga situasi Kamtipnas tetap aman dan kondusif. Di sini ada Kapolsek Caringin, kemudian atas nama Camat Caringin, dan kemudian atas nama Dan Ramil. Nah, jadi sudah jelas sekali di sini ya bahwa surat kesepakatan ini dibuat ya seperti itu. Nah, kemudian di slide selanjutnya itu berbunyi demikian, bahwa kalau itu ditutup gitu ya, umat Kristen yang ada di sana ini yang jumlahnya sekitar 20 orang itu akan kesulitan untuk beribadah karena jauh sekali jarak dari tempat itu ke tempat ibadah yang pusat di kota itu sekitar 3-4 jam. Nah, kalau ini terjadi, bagaimana nasib mereka untuk menjalankan kegiatan agama yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi kita? Nah, apakah aparat itu tidak memfasilitasi? Jika memang itu tidak memenuhi persyaratan hukum, rumah doa itu harusnya pemerintah setempat menyediakan tempat supaya mereka bisa beribadah, ya entah itu di aula kecamatan kah, aula kelurahan, harusnya seperti itu. Tapi ini tidak. Nah, kemudian di sini ada surat pengusiran yang diberikan kepada Daniel Nathanael, yaitu penginjil tadi itu ya. Menurut Pendeta Yahya, bahkan Dani Nathanael sempat dibawa satu malam ke kantor polisi Polsek Caringin. Ia pun menyesalkan Kementerian Agama Kabupaten Garut yang gagal memfasilitasi umat Kristen di wilayah Kecamatan Caringin dan kecamatan-kecamatan sekitarnya untuk dapat menjalankan ibadah minggu dan persekutuan doa lainnya. Nah, jadi ini tadi ya, ada itu surat yang di situ itu sudah saya capture dan kemudian saya bacakan isinya. Jadi isi dari surat itu tadi adalah begini, saya perbesar dulu. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini nama lengkap Dani Nathanael Gunawan, tempat tanggal lahir Subang ya, kemudian pekerjaan wira swasta agama Kristen, alamat Kampung Kamarung Utara RT 25 RW 27 Kelurahan Kamarung Kecamatan Pegaden Kabupaten Subang. Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku penghuni gereja Bethel Tabernakel Rumah Doa Immanuel, pos pelayanan gereja Bethel Tabernakel,
Sukabunga sanggup untuk meninggalkan rumah tersebut keluar wilayah Kecamatan Caringin. 2. Bahwa saya tidak akan ikut serta dengan kegiatan yang dilaksanakan di rumah doa tersebut. 3. Bahwa saya tidak akan melakukan kegiatan keagamaan di wilayah Kecamatan Caringin. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun. Jadi ini seolah-olah tidak ada unsur paksaan ya. Tapi kalau dilihat dari bunyinya ini janggal ya, seperti pernyataan di bawah. Jadi itu ya yang terjadi kepada saudara kita di Caringin di Garut sana. Nah, kemudian ini di belakang ini ya, kecemasan tersebut disampaikan Pendeta Yahya Sukma kepada Serikat Jurnalis untuk Keberagaman Sejuk atau Kabar Sejuk pada Selasa siang 5 Agustus. Sejuk adalah bagian dari gugus tugas kebebasan beragama atau berkeyakinan dan berkepercayaan Task Force KBB yang melayani pengaduan isu-isu KBB. Nah, jadi ini ya, Bapak Ibu Saudara semuanya, memang sekarang ini sedang marak terjadi penutupan ataupun pengusiran secara paksa tempat-tempat ibadah atau penghentian pembangunan rumah ibadah dan lain sebagainya. Kenapa pemerintah terkesan diam dengan perbuatan-perbuatan intoleran seperti ini? Presiden Prabowo, setahu saya, yang mendukung sehingga beliau menjadi presiden itu juga banyak dari orang-orang Kristen. Pak, tolong kami ini diperhatikan. Hak-hak kami juga bisa diberikan dan kami bisa menikmati hak-hak kami sebagaimana kami ini adalah warga negara Indonesia. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita diingatkan kembali lagi peristiwa yang terjadi di Garut atau Kabupaten Garut teman-teman. Yang dimana kita sudah mendengarkan penjelasan atau apa yang dibahas dari saudara Didit Yuli terkait tindakan intoleran yang terjadi di Kabupaten Garut, dan itu masih wilayah Jawa Barat yang dimana gubernurnya itu adalah Kang Deddy Mulyadi. Nah teman-teman, belum lagi clear yang namanya kasus Cidahu, belum clear yang terjadi di Depok, belum clear yang terjadi di Padang Sarai, bahkan yang terjadi di berbagai wilayah yang ada di Indonesia dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, selalu terjadi yang namanya tindakan intoleran. Itu kasus-kasus tersebut itu masih belum clear, namun kita mendapatkan lagi informasi, kita mendapatkan lagi berita apa yang terjadi di Garut atau di Kabupaten Garut saat ini teman-teman, di mana pendeta atau hamba Tuhan serta pengerjanya itu diusir secara halus oleh oknum-oknum tertentu. Tentu saja oknum-oknum yang dimaksud di situ adalah mereka yang mabuk agama. Nah teman-teman, kita sudah tahu ya bagaimana respon, bagaimana ketegasan dari pemerintah khususnya terkait dalam penanganan tindakan intoleran ini. Bahkan Menteri Agama sendiri itu tidak menggubrisnya teman-teman ya, tidak menghiraukannya. Bahkan dia memberikan tanggapan di beberapa waktu yang lalu, justru dia banyak curhat di sana teman-teman ya. Nah seolah-olah tidak begitu urgensi, seolah-olah tidak dalam keadaan darurat negara kita ini, seolah-olah Indonesia baik-baik saja, seolah-olah kaum minoritas itu sudah mendapatkan keadilan dan sudah mendapatkan hak yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah teman-teman, seolah-olah seperti itu yang terjadi menurut mereka, khususnya Menteri Agama, sehingga itu tidak terlalu direspon teman-teman ya, seolah-olah ada pembiaran. Nah teman-teman, itulah makanya kita harus terus menyuarakan keadilan. Kita berhak sebagai umat minoritas di negeri ini teman-teman, kita punya hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, dan kita tidak berbeda dengan warga manapun, kelompok manapun, suku manapun, agama manapun. Itu tidak ada perbedaan hak dalam memeluk agama. Nah, ini sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak ada perbedaan dalam hal memeluk agama masing-masing.
kita punya hak yang sama sebagaimana kaum mayoritas, bagaimana mereka mendapatkan hak sepenuhnya untuk tetap beribadah sesuai dengan iman mereka, keyakinan mereka masing-masing. Demikian kita teman-teman, yang minoritas kita punya hak dan kita setara di mata hukum. Hanya saja dalam menerapkan sila yang kelima dari Pancasila itu sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada penerapannya lagi kepada warga kaum minoritas teman-teman ya, dan memang betul bahwa keadilan bagi kaum minoritas itu jauh teman-teman ya, sudah jauh dari kehidupan kita sebagai umat minoritas keadilan itu. Kenapa teman-teman? Karena memang kita selalu dipersekusi, dikucilkan, bahkan dimusuhi, bahkan dibenci oleh kelompok-kelompok tertentu teman-teman ya, seolah-olah kita bukan warga Indonesia menurut mereka, dan mereka punya visi misi seperti di beberapa waktu yang lalu yang dimana saya sudah upload video bahwa memang ada visi misi ormas-ormas tersebut yang mengatasnamakan agama untuk mengubah dasar negara kita ini teman-teman ya, dan mereka mau menerapkan syariat agama di Indonesia ini, dan kiranya itu jauh ya, jauh-jauh dari kita visi misi seperti itu teman-teman. Nah, kalau memang mereka mau visi misi seperti itu, seharusnya mereka yang harus menyingkir dan angkat kaki dari Indonesia ini, karena Indonesia ini merdeka, ada undang-undangnya, ada hukumnya, ada dasar negaranya teman-teman yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, teman-teman, kita harus menjunjung tinggi undang-undang yang berlaku di negara kita. Tetapi teman-teman ya, kita sudah melihat bagaimana respon-respon dari pemerintah yang bersangkutan teman-teman ya, pemerintah atau pihak-pihak yang terkait. Tapi kita sudah melihat bahwa ya, sekalipun mereka di depan layar teman-teman ya, di depan layar mereka seolah-olah nasionalis, seolah-olah mencintai toleran, tetapi pada faktanya teman-teman tidak demikian. Yang terjadi di lapangan itu jauh semua dari apa yang mereka pidatokan selama ini. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kita berdoa tetap Indonesia bersatu, rukun, dan kiranya kita tetap melawan tindakan-tindakan intoleran yang dilakukan, yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tertentu. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.